Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya teman-teman semua. Kita akan melakukan pendalaman materi area pertumbuhan, art, and craft bersama Bu Silvi. Pendalaman materi ini bertujuan untuk mengulik cerita dan teori apa saja yang dapat kita pelajari dari apa yang sudah kita praktekkan selama 1 semester ini. Nah, apa saja yang sudah kita praktekkan selama 1 semester ini? Pertama, palm art. 2, origami. Yang sudah kita buat adalah wadah pensil dan origami box. 3, bunga dari plastik resek. 4, menceritakan hobi melalui gambar. 5, mandala art. 6, gatsai weaving. Dan 7, wind chime. Mari kita pelajari satu persatu. Pada pertemuan pertama, kita sudah belajar atau menggambar palm art. Maka dari itu, kita harus tahu dulu apa itu palm art. Mari kita pelajari. Palm art adalah menggambar berbagai bentuk menggunakan telapak tangan. Contohnya seperti gambar di samping dan yang sudah kita praktekkan sebelumnya. Kedua, kita akan belajar apa itu origami. Origami adalah karya seni melipat kertas menjadi berbagai bentuk. Kita sudah membuat 2 jenis origami atau 2 bentuk origami, yaitu wadah pensil dan origami box. Ketiga, kita akan mengenal apa itu 4R. 4R didapat dari praktek kita membuat bunga dari plastik resek. Nah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pendahuluan tentang 4R. Masalah yang sering kali muncul di dunia ini dan susah untuk dimusnahkan adalah sampah. Karena setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia akan menghasilkan sampah dan material pendukung yang sudah tidak terpakai. 4R adalah cara terbaik untuk menangani sampah. Lalu, apakah yang dimaksud dari istilah 4R tersebut? Inilah 4R yang dimaksud. Yang pertama adalah reduce. Reduce adalah mengurangi segala sesuatu yang dapat menyebabkan timbulnya sampah. Kata kunci dari reduce ini adalah mengurangi. Contohnya adalah membawa kantong atau tas belanja sendiri dan membawa wadah makan sendiri. Lalu yang kedua adalah reuse. Reuse adalah menggunakan kembali sampah yang dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain. Kata kunci dari reuse ini adalah menggunakan kembali. Contohnya, memilih wadah atau kantong yang dapat digunakan berkali-kali. Misalkan, gunakan tas belanja daripada menggunakan plastik. Lalu yang ketiga adalah recycle. Recycle adalah mendaur ulang dan memanfaatkan kembali sampah agar lebih berguna. Kata kunci dari recycle ini adalah mendaur ulang dan memanfaatkan kembali. Contohnya, mendaur ulang sampah organik di rumah, menggunakan bekas botol plastik air minum sebagai pot tanaman, mendaur ulang kertas bekas menjadi kertas kembali. Lalu 4R yang terakhir adalah replace. Replace adalah usaha untuk mengganti barang yang lama dengan barang yang lebih ramah lingkungan. Kata kuncinya adalah mengganti barang menjadi lebih ramah lingkungan. Contohnya adalah mengganti bola lampu biasa dengan bola lampu LED yang lebih hemat listrik dan energi, serta lebih ramah lingkungan. Nah, kita sudah mempraktikkan bunga dari plastik resek ya, teman-teman. Plastik resek yang kita manfaatkan menjadi bunga atau barang yang lebih bermanfaat termasuk upaya dari gerakan recycle. Jadi dari 4R tersebut, kita sudah membuat bunga, maka
termasuk dalam gerakan recycle. Kita akan belajar apa itu hobi. Hobi di sini adalah dari praktek kita tentang menceritakan hobi melalui gambar. Di pertemuan lalu, kita sudah menceritakan hobi melalui gambar. Maka kita harus tahu apa yang dimaksud dengan hobi. Hobi adalah kegiatan yang kita senangi yang berfungsi untuk menyegarkan kembali pikiran atau badan kita. Yang kelima, kita akan belajar apa itu Mandala Art. Di pertemuan lalu, kita sudah membuat 2 gambar Mandala Art. Yang pertama, Ibu membuat video beserta langkah-langkahnya, lalu teman-teman mengikuti. Nah, yang kedua, Ibu membuat bentuk dasarnya, lalu teman-teman membuat sekreatif mungkin. Nah, Mandala Art ini ada pengertiannya, yaitu menggambar bentuk desain berbentuk lingkaran yang dihias sesuai kreativitas masing-masing. Ini adalah bentuk dasar dari Mandala Art. Mandala Art punya 10 bentuk dasar. Teman-teman bisa perhatikan dan dipahami. Nanti Ibu akan men-share fotonya di WhatsApp group. Keenam, kita akan belajar apa itu weaving dari praktek kita membuat cat's eye weaving. Weaving secara umum artinya menenun benang menjadi kain. Tetapi dalam arti craft, weaving adalah menenun dan menganyam benang atau kertas menjadi sebuah karya seni. Salah satunya menenun menjadi cat's eye weaving yang pernah kita praktekkan. Jadi, kalau teman-teman pernah menganyam kertas, itu masuk dalam weaving. Ketujuh, kita akan belajar apa itu wind chimes. Wind chimes dalam bahasa Indonesia berarti suara angin. Kalau dalam lingkup craft, maka kita membuat suatu benda yang dapat menimbulkan suara angin seperti yang kita praktekkan pada pertemuan terakhir. Bagaimana semuanya? Apakah sudah paham? Semoga saja sudah paham ya. Materi-materi yang sudah Ibu berikan di video ini, tolong dipelajari dan tolong dipahami supaya saat PAS dapat mengerjakannya dengan baik dan dapat nilai yang oke dan maksimal. Untuk itu, terima kasih atas perhatiannya dan semangatnya teman-teman selama 1 semester ini. Semoga semester depan kita dapat bertemu di sekolah ya. Ibu pengen ketemu kalian secara langsung. Kalau begitu semangat belajar dan sampai jumpa.